Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna min zulmatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Seluruh sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa Allah curahkan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita. Sehat walafiat, berkah hidup, Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta kajian Islami yang dimuliakan Allah, beberapa waktu ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah berpesan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah wa sunnat Rasul. Yang pertama Al-Quran, kitabullah. Yang kedua sunnah Rasulnya atau hadis. Oleh sebab itu, seluruh sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, setiap individu muslim dari manapun kita berasal, apapun kita punya alasan, selama masih dalam koridor La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jangan lepas daripada dua fundamental ini, rahasia bahagia dunia akhirat. Oleh sebab itu, apapun permasalahan hidup, maka jangan keluar daripada Al-Quran dan hadis. Kesempatan yang sangat terbatas ini, Al-Fakir ambil satu maudhu', satu title, satu judul. 3 alasan yang menyebabkan manusia selalu hidup susah. Tentunya kita rujuk kepada Al-Quran, surah Al-Lail ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia, adapun manusia yang bakhil, yang pelit, wastagna, dan merasa cukup, tidak butuh Allah, sombong itu manusia, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak mempercayai al-husna. Sahabat kajian Islam, di samping saya ada satu buah karya daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu tafsir beliau yang kurang lebih sekitar 15 jilid. Di dalam tafsir beliau, Al-Fakir nukil arti daripada wa kadzdzaba bil husna, dan orang yang mendustakan al-husna. Ada 4 penafsiran. Yang pertama, al-husna diartikan al-khalaf, janji Allah. Yang kedua, mau'udillah, yang dijanjikan Allah, mirip-mirip. Yang ketiga, al-husna adalah al-jannah, syurga. Yang keempat, wa kadzdzaba bil husna ay wa kadzdzaba bila ilaha illallah, orang yang mendustakan la ilaha illallah. Para pecinta kajian Islam yang dimuliakan Allah, saya ulang sekali lagi, Allah memberikan satu statement. Adapun bagi manusia yang bakhil, yang sombong, dan yang tidak percaya terhadap janji Allah, kira-kira begitu, fasanu yassiruhu lil usra, maka kata Allah, aku akan mudahkan hidupnya dengan segala kesusahan hidup. Dimudahkan oleh Allah dengan kesusahan. Cara cantik Allah tapi sangat menegangkan. Dimudahkan oleh Allah tapi susah, imbasnya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, bakhil
lawanan daripada dermawan. Orang kalau derma, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima atau meminta. Saudara yang dimuliakan Allah. Kembali lagi, bakhil, pelit, lawanan daripada dermawan. Maka yang diutamakan, yang sangat diinginkan oleh Allah agar hidup tidak susah, maka dermawanlah kamu. Kalau dermawan sangat identik dengan sodakoh. Sodakoh tidak mesti materi. Sodakoh tidak mesti uang. Sodakoh tidak mesti makanan. Apapun keahlian yang kita bisa, kita niatkan semata-mata karena Allah, itu sedekah. Bahkan bernyanyi sebagai pelipur lara, itu adalah sedekah. Menghibur orang yang berduka. Tapi jangan kebablasan. Dari habis maghrib sampai subuh nyanyi terus, PA ini namanya. Saudara yang saya muliakan, hiburan, menghibur orang itu sedekah. Mengajarkan orang keahlian memasak, bela diri, apapun itu sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sering diungkapkan oleh Rasulullah, sedekah meredam murka Allah dan menolak segala bahla bencana hidup. Mukhalafahnya orang yang bakhil, tidak bersedekah, maka siap-siap hidupnya bahla bencana terus. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Al-luqam tastadfi'un nuqam. Beberapa suapan saja yang kita berikan kepada orang yang lapar akan mencegah segala keburukan kehidupan. Entah itu celaka, entah itu musibah, semua yang kita tidak mau, yang kita tidak inginkan. Beberapa suapan saja. Hal ini senada dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kamu kepada neraka sekalipun dengan sepotong korma. Korma sekilo berapa? Sebiji korma berapa? Dipotong dua, berikan kepada orang yang lapar, akan menolak daripada api neraka. Nah, mukhalafahnya arti sebaliknya, orang yang tidak mau berbagi, pelitnya luar biasa, tidak mau berderma, maka akan tipis aling-alingnya dengan neraka. Nauzubillah min zalik. Yang pertama, mudah-mudahan termasuk al-fakir yang cuma sekedar bisa mengutarakan. Ini wasiat bagi pribadi. Mudah-mudahan al-fakir juga bisa mengamalkan untuk berbagi kepada sesama. Jangan bakhil hidup ini. Yang kita bawa cuma selembar kain kafan, itu pun tidak dijahit. Apa yang mau kita sombongkan? Maka itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Yang kedua, wastagna, dari kata ghaniyun, itu artinya kaya. Istagna, merasa kaya, merasa tidak cukup. An rabbihi, di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tidak merasa tidak cukup, merasa tidak butuh dengan Tuhan. Berarti apa? Dia sombong. Saudara yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, kalau Isra Allah jalankan baginda Rasul di waktu malam, jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Mi'raj, Allah angkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sampai Allah tampakkan fenomena alam neraka, fenomena alam surga berikut siksa dan penghuninya. Ketika Rasulullah ditampakkan fenomena neraka, maka neraka apinya melahap-lahap, naron talazza. Begitu melihat Rasulullah, maka itu api neraka berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, aina ikhwani?" Wahai Muhammad, di mana sahabat-sahabat kami? Neraka bilang seperti itu, saudara. Maka Kanjeng Rasul seraya bertanya kembali, "Wa man ikhwanuk?"
siapa saudara-saudaramu wahai neraka? Dijawab oleh naron talazza, api yang membara-bara. Apa kata dia? Al-mutakabbirun ikhwan, orang-orang yang sombong itu adalah temanku. Maka secara empiris bisa kita katakan orang-orang yang sombong tempatnya adalah neraka. Tapi kebalikan orang yang sombong adalah mutawadhi' atau tawadhu. Tawadhu itu artinya orang yang perbuatan merendahkan diri. Mutawadhi, orang yang rendah diri. Rasulullah bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena menjilat kepentingan, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu'nya karena Allah. Tapi sebaliknya, siapa orang yang tawadhu, rendah hati kepada penguasa, kepada orang kaya, rendah hati, menjilat, tapi karena kekayaan seseorang, karena jabatan seseorang, karena kekuasaan seseorang, faqad zahaba thulutsuddin, maka sudah hilang sepertiga agamanya, digadaikan oleh dia karena menjilat kekuasaan dan kepentingan. Tawadhu'nya bukan karena Allah. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, kalau dari sini sih aneh lihat antum semua tawadhu semua. Tawadhu, tahu warna duit. Just kidding. Hidup tanpa bercanda stres. Yang terpenting jangan terlalu hidup bercanda terus, jangan. Ingat sholat, ingat kerja, ingat kewajiban kita, skala prioritas. Boleh mancing, ingat sholat. Boleh badminton, ingat sholat. Jadi semuanya ada berkahnya. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, sombong. Banyak ilustrasi-ilustrasi, gambaran-gambaran manusia-manusia sombong. Contohnya, ada manusia yang sombong terhadap kekuasaannya, terhadap jabatannya, sehingga Nabi mau dibunuh, pengikutnya dia seksa. Fir'aun laknatullah alaih, sesombong apapun dia, dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Bahkan Fir'aun tercatat sampai akhir hayatnya, dari mulai kecil tidak pernah sakit sedikit pun, maka dia mengaku jadi Tuhan. Makanya antum jangan berlebihan. Wah, aneh sih gak pernah sakit karena begini tangan begitu, bisa jadi turunan Fir'aun itu. Hati-hati. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, apa akhir tragis Fir'aun? Ditenggelamkan di Laut Merah. Sampai sekarang jasadnya masih ada. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya Fir'aun, hari ini kami selamatkan jasadmu, kami kekalkan jasadmu untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk orang-orang nanti akhir zaman agar menjadi pelajaran. Ini contoh orang yang ngaku jadi Tuhan, sombong luar biasa, ingin menghakimi nabinya, bahkan membunuh semua pengikutnya, matinya mengenaskan. Ada manusia yang sombong dengan hartanya, korun ribuan triliun kalau bisa. Kalau ruangan ini, seisi ruangan ini saudara, semuanya logam mulia, sampai genteng-gentengnya. Pintunya cuma satu, kuncinya satu, enteng. Tapi Fir'aun punya kekayaan, bukan rumahnya, bukan ruangannya. Kalau kunci-kunci kekayaannya dikumpulin, orang yang paling kuat ngangkat kuncinya saja nggak bisa. Allah Karim, tapi dia sombong. Awalnya pengikut setia Nabi Musa, soleh dia, rajin dia, tapi pada akhirnya terlena dengan kehidupan dunia. Kerja, lupa bahkan nabinya ingin dibunuh, bersekongkol dengan Fir'aun. Apa Al-Quran menjawab? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh harta kekayaannya ditelan oleh bumi. Sampai detik ini tidak ada satu pun manusia yang pernah menemukan di mana Qarun dan harta kekayaannya. Makanya zaman sekarang orang sering bilang, oh saya dapat harta karun, asalnya Qarun gitu.
Saudara yang dimuliakan Allah, banyak lagi kisah-kisah. Maka teguran bagi al-fakir. Semua yang kita punya, apapun itu dia, Allah yang kasih. Jangan sombong kita. At-takabbur ridai. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi kalau kita sombong, kita pakai selendangnya Allah. Jangan kita pakai rida atau selendangnya Tuhan. Guru kita lagi rebahan, selendang guru main pakai aja. Songong namanya. Ini kadang selendang dipakai, dibuat selfie, rokok guru diembat, coba itu. Ini santri zaman sekarang tuh, nyari berkah. Orang mah nambahin, ngurangin. Aduh, kiki itu kerjanya. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wa kazzaba bil husna, dan mendustai. Kalau dusta, bohong, ini mendustai, tidak mempercayai. Bahkan mengatakan mungkin ini fiktif. Al-husna bisa diartikan la ilaha illallah. Berarti tidak percaya terhadap kalimat Allah. Tidak percaya janji-janji Allah. Bisa diartikan surga. Orang yang gak percaya surga berarti gak percaya adanya neraka. Gak percaya adanya satu alam abadi. Khalidina fiha. Yang ada setelah kehidupan manusia. Padahal di situ ada pintu dua antara surga dan neraka. Orang yang beriman pasti percaya. Kehidupan ini adalah sesaat. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami gilir antara manusia. Detik ini ada yang meninggal. Tapi detik yang sama ada bayi yang baru lahir. Sekarang ada manusia di atas, tapi besok mungkin di bawah. Susah kita, terpuruk kita, gampang Allah muliakan. Tergantung apa arah kita. Rel kita sesuai dengan Quran hadis atau tidak. Kalau sesuai Quran dan hadis, itu Allah angkat derajat. Tapi ada manusia tinggi, segalanya dia mulia. Kata manusia, tapi caranya bukan cara Quran hadis, bukan darajat. Istidraj seperti darajat. Dia angkat oleh Allah, tapi bukan untuk dimuliakan, untuk dihancurkan sekeras-kerasnya. Itulah manusia. Dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan familiarnya, tapi dia lupa dengan Tuhannya. Qarun dan Fir'aun laknatullah alaihim. Ada lagi yang mengartikan janji Allah. Banyak janji Allah, saudara. Berarti dia percaya, tidak percaya orang yang baik akan diberikan yang baik. Orang yang buruk maka akan diberikan serupa dengan yang dia lakukan. Janji-janji Tuhan, adanya surga, adanya neraka, nikmat kubur, azab kubur, adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar, adanya mizan timbangan, adanya hisab, adanya sirat, sampai belahan penentu surga atau neraka. Dia tidak percaya. Oleh sebab itu, Rasulullah memberikan penekanan manusia yang paling cerdas. Manusia yang paling pintar itu bukan insinyur. Versi Nabi ya Pak. Versi Nabi ya Bu. Manusia yang paling pintar bukan orang yang setiap tahun anaknya ranking 1. Tapi kata Rasulullah, inna aqyasan nas aktarhum ilal mauti dzikran wasta'jadan. Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pintar adalah manusia yang sering-sering mengingat mati atau meninggal dunia. Itu yang paling pintar. Karena rem paling cakram untuk menahan seorang anak manusia. Mau maksiat ingat mati, insya Allah kejaga. Mau korupsi ingat mati, insya Allah nggak jadi. Ya, tergantung dol. Kalau pakai iman mah bisa. Ada manusia nabrak, nurutin nafsu, ya kalah. Saudara yang saya muliakan, ada anjing udah diikat sama tuannya. Tuh anjing galak biasanya. Biasa orang jalan lewat situ dikejar. Emang anjing gak ada akhlaknya itu sama orang. Diikat saudara sama tuannya. Kira-kira jalan aman gak tuh? Aman, tapi jangan coba-coba. Tuh anjing udah diikat, jalan-jalan aja nih pakai ngeledek. Anjing, PA lo, apa lo? Ya bisa dibakot. Inilah patokan kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kau tahu siapa orang yang selalu nurutin nafsunya, enggak habis-habis. Seperti orang minum air laut. Orang minum air laut. Orang minum air laut
Semakin diminum gak habis air laut, justru semakin haus. Sudah ada yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, pesan guru saya, nyari hidup, carilah yang berkah, jangan cari kaya. Kalau kaya bisa habis, apalagi hasil bohong, dusta, zalim. Allah kirim, kena antar keluarga ente, kena anak ente, kena ente semua, gak berkah. Tapi nyari berkah hidup. Apa sih berkah itu? Hadratus Syekh Al-Mafurlah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahullah ta'ala wa ardah. Pernah ditanya oleh santrinya, Tuan Guru, ma makna al-barakah? Apa yang dimaksud berkah itu? Seraya beliau mengatakan, unzur ila zamzam ya bunayya. Lihatlah sumur Zamzam. Air Zamzam di sumurnya, seorang gak ngambil di seluruh dunia, gak luber air Zamzam. Tapi jutaan manusia diambil air Zamzam, gak habis. Itu dia versi Nabi Muhammad, iza ahabballahu abdan ja'ala rizqahu kafafa. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, dikasih rezekinya cukup, bukan berlebih, bukan kaya. Mau beli motor cukup, mau beli mobil cukup, mau dagang cukup, mau kawin cukup, mau nambah apa nih? Nambah dagangan cukup, tuh kafafa. Mudah-mudahan 3 faktor penyebab Allah menjadikan setiap hidup manusia susah, kita bisa hilangkan. Paling tidak kita bisa rem kita, sehingga Allah mudahkan hidup kita. Itulah jawaban daripada yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebalikannya, orang yang memberi, dermawan, wattaqa, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya terhadap janji-janji Allah, Allah mudahkan dengan semua kemudahan hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.